nggak ada yang kita umpetin, nggak perlu takut. Ya, oke. Dan berbicara soal momongan nih, aku tahu kalian berdua adalah sosok yang sama-sama sibuk. Pengen secepatnya atau memang ada program kah? Kita ada program. Kita ada program, insya Allah suami saya minta tahun depan. Insya Allah tahun depan ya. Jadi apapun yang saya lakukan pasti kalau suami setuju saya pasti akan mengikuti. Oke. Sebenarnya Dewi Persik pernah menjadi bintang tamu kami di Karma. Iya. Tapi waktu itu memang ada satu di sini yang kita minta tampaknya semakin sempurna kalau dua-duanya tampil di Karma, dan akhirnya langsung tampil di sini akan lebih detail dan disaksikan oleh orang tua, wali dan keluarga. Saya ucapkan selamat malam ya. Angga, Ya, ngomongin soal anak, yang Roy lihat waktu itu pengennya cuma satu katanya Dewi ya, dan ternyata penglihatan Roy betul kata Dewi. Kalau Angga sendiri inginnya berapa? saya sih pengennya 3. 3? Kebanyakan. 3? Kebanyakan, wah dari awal udah nggak sinkron nih ya. Antara 3 dan 1 ya. Oke. 3. Roy sudah? Sudah. Aduh maaf sekali. Ada tulisan dengan font atau ukuran yang besar yaitu kata sedih. Kesedihan. Saya melihat di angka 16, kemudian 2, bulan 10. Di sini menghasilkan angka juga 3 dan angka 5, ketidakseimbangan. Dan saya merasakan ada air mata. Saya tak biasa hormat di sini. Saya merasakan ada yang disembunyikan di hati. Mereka tampak saling mencintai di sini. Ada hati dan bahkan ada 2 hati. Kalian 2 hati yang bersatu. Tetapi saya merasakan ada satu yang beban. Terutama juga saya ngerasa di Angga. Ada hal yang kamu berat kali dan beban. Saya merasakan banyak beban di hati kamu. Beban? Iya. Apakah betul, Angga? Adakah unek-unek di hati kamu tentang Mbak Dewi? Tampaknya ini adalah tarikan nafas terpanjang yang pernah saya lihat. Enggak, tenang aja. Oke. Ya, tenang. Kalau ada kira-kira mau mulai blur, istighfar. Di sini kita nggak buka-buka aib kok. Iya. Ya, kita coba untuk, mungkin Roy akan memberikan solusi biar nanti maaf Dewi nggak gagal lagi gitu ya Wi ya. Betul. Nah ini unek-unek apa sih yang sebenarnya Roy lihat di sini yang tersimpan ya Roy? Masih tersimpan di sini. Adakah unek-unek yang belum tersampaikan? Begini, ini yang pertama saya menjadi kepala rumah tangga. Saya harus menjadi pemimpin yang bijak. Saya harus menjadi seorang laki-laki yang tangguh. Bisa menjaga istri saya kapanpun, dimanapun. Dari ancaman apapun, baik dari segala sisi lah. Apalagi pekerjaannya entertain. Terkadang susah-susah gampang mendidik dia. Mendidik? Terkadang timbul susahnya dan gampangnya juga ada. Tidak diberitahu pun dia sudah mengerti, sudah apa yang harus dilakukan. Tapi kalau lagi susahnya datang, saya harus memberitahu berulang-ulang. Itu tetap tidak dilakukan dan tidak didengar. My God. Ada darah Roy? Saya minta bantuan teman-teman untuk keluar ini.
Darah sih. Saya merasa bahwa Claudi mewakili perasaan Angga di sini. Tangisan darah. Tolong bantuin untuk masukin. Sebentar. Roy. Dari air mata loh, Roy. Angga, apakah kamu benar-benar... Saya melihat kejadian tadi, Claudi berdarah matanya, nangis darah, dan tertekan ya di sini. Ada satu hal yang kamu menjadi saya merasakan tangisan air darah mata di sini. Saya merasa bahwa kamu khawatir ya, Mbak Dewi, ada yang lain atau dia apa-apain orang ya. Tolong, tolong, mas, tolong dong. Nggak tahu nih ini ada penonton yang jatuh, tolong. Pak, ada berapa? Ada 2 ya. Astagfirullahaladzim. Bantuin mas. Tolong diangkat aja. Apa sih? Fokus ya, Mbak, masih tolong. Tadi saya sudah sampaikan, mohon maaf harus fokus ya. Jangan bengong ya. Sorry Roy, silakan. Ini kenapa sih Roy? Maksudnya kok jadi pada... Suasananya memang agak di sini. Kesedihan bercampur dengan ketegangan Angga. Mas Angga sangat tegang sekali. Saya melihat aura kesehatan yang kurang baik juga. Dan saya merasa juga dia deg-degan juga. Dan berakumulasi di ruangan ini yang sangat tegang. Saya berharap kamu juga tenang dan sabar. Jangan ada ketakutan di mata kamu. Itu yang saya baca. Satu hal lagi, Robi, yang mengkhawatirkan saya. Tanpa mengurangi rasa hormat juga untuk kalian berdua di panggung resepsi ini. Saya melihat kalau kalian gak kuat sama omongan orang, kalian bisa pecah biduk rumah tangganya. Itu yang saya khawatirkan, Mas Angga. Apakah itu betul? Kalau selama ini banyak memang yang tidak menyukai saya mendapatkan Dewi gitu. Dari mulai dekat sampai menikah masih banyak yang menghasut. Kok mau sih sama Angga? Kenapa nggak sama yang lain gitu? Itu datang silih berganti gitu. Tidak pernah nggak ada, selalu saja ada. Tapi saya selalu memastikan kepada istri saya, jangan pernah mendengarkan omongan orang. Kita yang menjalani, kita harus saling percaya. Hidup kita ke depan, jangan ke belakang. Memang karena beberapa ada yang mengungkit tentang masa lalu aku, baik masa lalu aku dan masa lalu Dewi gitu. Aku selalu yakinkan kepada dia, hidup kita ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus genggam tangan, kita harus satukan, percaya kita, jangan sampai terhasut dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Iya, satu hal lagi, Robi. Saya melihat jenis kelamin yang dari saya lihat salah satu pihak dari kalian ada yang tidak suka dengan hubungan sampai pada saat hari ini. Seorang perempuan, tetapi bukan sosok yang di sini saya perkirakan usianya. Saya tidak melihat usia, tetapi saya melihat jenisnya di sini. Dan
saya tidak bilang dari Dewi Persik atau dari Angga. Sosok perempuan. Maksudnya Roy apa sih, ini anggota keluarga yang agak merestui atau gimana? Anggota keluarga atau dari saudara atau dari kolega yang teman-teman masa lalu. Bisa banyak hal yang saya lihat di sini. Tapi saya merasakan di sini kolega, bukan keluarga. Kolega, bukan keluarga. Mudah-mudahan saya melihat di sini Angga dan Dewi, kamu tidak terguncangkan dengan omongan orang. Amin. Oke, aku pengen nanya sama Dewi dulu. Kak Robi tanya Dewi ya. Tadi kan Angga sempat ada kata-kata hal itu mendidik. Dan ketika susahnya datang, susah banget ya. Sampai hampir nyerah mungkin. Nah ini kalau boleh tahu, susahnya itu Dewi diajarkan dalam hal apa sih Wi? Kalau boleh tahu Wi? Perasaan selama ini Neng mah nurut-nurut aja ya sama A ya. Bukan gak akur lagi. Enggak, tapi maksudnya gini, kalaupun misalkan gak nurut pun saya selalu awal aja, tapi habis itu pasti ngikut gitu apa maunya dia gitu. Jadi aku bingung yang mana ya, contohnya ya salah satu coba. Contohnya, saya tahu banget kinerja dia dari pagi sampai pagi. Maksud saya, kalau memang sudah sampai rumah, istirahat, tidak usah main handphone. Oh, Saya sering berkali-kali bilang sama dia, kurangi handphone, kamu tuh lupa loh sama aku. Kalau aku tuh aku tuh lebih menarik loh daripada Promo buat handphone. kerjaan sayang. Kan handphone Enggak. semua Kamu balas-balasin, sama AA. kamu balas-balasin orang yang ngata-ngatain kita, ngapain? Nggak usah dibalas-balasin, lupain kayak gitu, nggak usah bikin kesel kan jadinya. Nah, Istighfar Bapak Ibu. Mbak Dewi dan Mas Angga, ada salah satu kunci yang saya tuliskan di sini. Kalian berdua, kalau ini dilanggar, biduk rumah tangga kalian akan hancur berantakan. Dan kamu tahu apa ini katanya? Percaya, saling percaya satu sama lain. Saya melihat Angga dan Mbak Dewi kacau sekali. Sampai pada detik hari ini pun mereka tidak percaya satu sama lain. Apakah itu betul, Dewi? Iya. Wow. Oke, sebentar. Ini kan kata-kata sedih. Iya. Bahkan tadi saya melihat tuh kok bisa ada air mata Air gitu sih, mata. Roy, ya. Ada air mata dan tuh bahkan darah. Mohon maaf sekali Dewi, bukannya aku mau mencoba untuk melihat masa lalu ya. Dewi juga di Karma pernah bercerita dan kita juga melihat ya mantan-mantan adalah perpisahan tersebut adalah karma buruk, karma baik ya, akibat dari karma buruk. Perpisahan menghasilkan karma baik akhirnya gitu. Saya mau tanya sama Angga sekarang. Angga. Apakah seorang Angga Wijaya yakin akan selamanya menjadi karma baik untuk Dewi Persik? saya yakin. Kalau melihat yang sebelum-sebelumnya tampaknya mantan dari Dewi, kita tahu mantan-mantan Dewi ada beberapa yang bahkan kena musibah ya. Takut? Maksudnya takut saya kena musibah gitu? Ya? Tidak. Tidak. Apa yang meyakinkan Angga Wijaya? Karena selama ini saya sudah memberikan yang terbaik menurut saya kepada istri saya. Saya selalu ingin mencoba membahagiakan dia dengan cara saya.
saya selalu bilang, saya tidak akan pernah bisa katakan tidak sama dia. Saya selalu bilang, iya, padahal saya nggak tahu saya harus ngapain. Itu bentuk, salah satu bentuk cara saya membuat dia percaya bahwa saya bisa, padahal saya belum tentu bisa. Kadang saya bilang, tahu itu, tahu, padahal saya nggak tahu. Tapi saya coba untuk menjaga hatinya supaya tidak kecewa. Seperti itu, Roy. Aku boleh tanya, Roy, Boleh, silakan. sama Mbak Dewi? Mbak Dewi. Masalah percaya dan tidak percaya, tadi bahkan Dewi dengan lugas menjawab, iya, belum bisa percaya. Apakah ini karena perempuan lain? Sebenarnya begini, saat ini saya merasa bahwa siapapun laki-laki pasti akan melihat sisi Dewi Persik, bukan melihat sisi pribadi Dewi Persik, tapi melihat nama Dewi Persik saja. Jadi saya mencoba saat ini, mungkin Allah lagi memberikan kejayaan untuk saya. Apakah suatu saat nanti Dewi Persik tidak jaya, apakah Angga Wijaya masih tetap setia? Oh, Itu yang menjadi pertanyaan saya, dan sebenarnya pernikahan ini untuk menjauhkan kami dari dosa. Menikah adalah ibadah. Saya bilang sama suami saya, kalau ada apa-apa kasih tahu sama Neng seperti apa dan bagaimana. Jangan pernah memendam segala sesuatu. Karena apapun, ini barusan ada di sini nih, saya baru tahu ada di panggung ini. Kok masalah handphone jadi beban ya? Gitu. Maksudnya itu hal kecil gitu menurut saya. Dan selama ini tidak ada sesuatu yang saya tutupi. Dari saya kerja pagi sampai ke pagi pun selalu pegang handphone Neng. Apapun itu tidak ada yang namanya saya tertutup gitu. Cuman kalau misalkan hanya hal kecil itu menurut saya menjadikan beban, itu kayaknya nggak adil gitu Mas Robi. iya. Kecuali Dewi Persik dengan laki-laki lain, Betul. kecuali Dewi Persik Ya. yang bagaimana dan seperti nggak nurut, yang seperti apa, cuma sekedar handphone tinggal dicium aja. Saya nggak mau kamu main handphone sayang, Oke. handphonenya tinggal diambil aja, kalau perlu sembunyiin, saya nggak akan marah. Toh selama ini kalaupun saya upload foto, semua tentang pekerjaan, program-program TV, semua tentang promosi, semua tentang kerjaan. Dan itu biar kita ditonton. Kalau ditonton akhirnya dapat rating. Toh nanti kita dipanggil lagi di station, dapat rezeki lagi kita untuk masa depan kita. Niatnya itu kok, bukan yang saya nge-stalking IG-IG yang lain hanya untuk ngerumpi, enggak. Tidak ada seperti itu. Saling percaya, baik dari Mas Angga ataupun dari Mbak Dewi. Saya mungkin mewakili pemirsa di rumah, apakah kalian saling mengetahui password HP masing-masing? Tahu. Dewi? Kalau saya semuanya tahu si AA, cuman kalau si AA saya nggak pernah tanya passwordnya. Cuman saya selalu kalau misalkan mau tanya, passwordnya apa, baru dikasih tahu. Tapi saya bukan tipe orang yang passwordnya ini kamu apa, password ATM enggak. Kalau AA semua tahu tentang saya. Oke. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan Mbak Dewi. Saya jadi sedih ya, maksudnya kok jadi nggak enak gitu, kok kayaknya jangan ada beban gitu, maksudnya. Satu itu hal kecil gitu. bolehkah saya bilang Mbak Dewi? Boleh Roy, kalau ngomong masalah perceraian itu saya kayaknya Mas Angga sedih. sangat mencintai kamu selamanya. Ada di atas maupun di bawah. Akan selalu mencintai kamu. Amin. Iya. Oke. Mungkin Sebentar Mas Roy, saya mau Iya. melengkapi ya. Neng harus tahu, jujur terus terang, saya menikahi kamu bukan karena harta kamu, bukan karena status kamu,
Saya kenal dia, itu baik. Mas Robi, Mas Roy. Dia ramah, orang yang tidak pernah membedakan siapa dia, siapa orang ini, tidak. Itu yang aku suka. Kenapa saya harus ulangi, saya tidak pernah menikahi harta kamu. Karena sebagian besar di luaran sana menjudge saya itu akan menghabiskan hartanya. Seperti itu. Baik kamu sekarang ada atau kamu tidak ada, saya akan ada di sini untuk kamu. Kamu jangan khawatir. Kamu jangan pernah punya perasaan atau nanti Neng sudah tidak jaya lagi di entertain, apakah aku tinggalin. Justru kalau boleh aku mau yang bekerja untuk kamu, kamu di rumah saja diam. Aku sih sebenarnya pengennya seperti itu. Iya, itu yang saya wakilin perasaannya. Mas Angga juga. Gelombang pikirannya sangat gundah gulana ketika kamu bekerja, sakit-sakitan juga, dan bolak-balik seperti itu. Gelombang pikirannya seperti itu. Tapi ada yang mengganggu di pikiran saya, Robi. Silakan Roy. Saya tuh hatinya juga agak sedikit galau ya. Kenapa ya? Boneka saya tadi berdarah dan saya merasakan ada darah dan air mata. Tetapi tidak, saya tidak menegaskan di sini bahwa kalian akan seperti apa nantinya, tidak. Tetapi saya mencium ada seseorang yang tidak senang dengan kalian. Tetapi saya mohon tegaskan sekali lagi, abaikan omongan orang. Saya mencium ada sesuatu aroma yang beda di tubuh Mbak Dewi. Berupa kiriman kah? Ya. Apa yang Roy cium atau lihat di sini? Tadi setelah mencoba untuk berkomunikasi dengan... Saya melihat Mbak Dewi dan Mas Angga dijadikan salah satu objek target. Objek target untuk perpisahan. Tetapi saya melihat Angga dan Mbak Dewi sangat kuat hatinya. Sangat saling mencintai satu sama lain. Saya boleh minta sesuatu, boneka? Roy butuh apa? Oke, saya mencium aura ketegangan di Mbak Dewi dan Mas Angga. Angga, Mbak Dewi, kamu tenang dan aura kamu akan bersinar. Oke, Roy butuh apa? Boneka. Boneka? Iya. Di sini adalah simbol luarnya saja yang buruk, tetapi dalamnya mungkin tidak. Kehidupan dan kematian selalu silih berganti dan bagaikan siang dan malam. Saya pastikan Angga akan setia dan Mbak Dewi akan setia. Tetapi saya melihat dengan berat hati, saya melihat sesuatu di dalamnya. Mas Angga, Mbak Dewi, kalian semakin melihat peristiwa dan percobaan seseorang melukai kamu tidak akan pernah putus satu sama lain ya. Kalian berjanji ya. Saya merasakan di sini ada orang yang ingin mengganggu hubungan kalian dan mengirim sesuatu yang berhubungan dengan black magic. Maksudnya Roy mereka jadi target ilmu hitam gitu? Iya, saya merasakan ada kiriman magic-magic dari di antara sebuah belah pihak. Tolong untuk diangkat, terima kasih. Roy bisa melihat maksudnya seperti apa orangnya atau yang mencoba untuk... Ini ilmu hitam ini dikirimkan buat memisahkan mereka atau membuat mereka menderita aja gitu?
ilmu hitamnya dikirimkan untuk mereka supaya berpisah dan menggoyangkan hatinya supaya mereka tidak saling percaya. Justru karena ilmu hitam mereka jadi tidak percaya. Saya ingin kalian percaya satu sama lain ya. Ada something yang black magic yang mengarungi. Semakin kalian takut, semakin digunakan ketakutan kalian. Dan satu lagi, abaikan omongan orang. Entah itu kolega atau seseorang dari masa lalu Mbak Dewi. Mbak Dewi, apakah betul masa lalu seseorang dari masa lalu masih mencoba mengganggu hidup Mbak Dewi sampai sekarang? Masih? Ya, Roy tahu orangnya? saya tahu orangnya. Oh, seorang perempuan. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Rekan penyanyi? Dan seorang perempuan ini juga yang akan menghancurkan hidupnya. Hidup rumah tangga kalian. Hati-hati ya, Robi. Oke, sekarang saya mau coba tentang masalah nama dulu ya. Mbak Dewi, Mas Angga masih di sini? Ya, Ya, mohon maaf kami berdua tampaknya menyusup acara kalian. ya. Jadi niatnya bukan ingin menjadi penghancur acara pernikahan ya, tapi di sini mencoba untuk mencari-cari solusi. Nah sekarang Roy, nama Dewi Persik. Persik. Dewi Persik. Double S ya. Double S. Saya penasaran Roy, apakah Roy bisa membantu saya untuk menjelaskan nama dari Dewi Persik ini sendiri? Dewi Persik. Double S. Wow. Double S dengan angka 7. Angka mistis di sini ya. S. Apakah ada sesuatu berhubungan dengan gaib sebelumnya? Double S di sini. Tapi sebelum kamu, saya merasakan ada sesuatu yang janggal sih dengan huruf S, double S di sini. Dan angka 7 yang dihasilkan dari 16. Tadi ketika Roy bilang sesuatu yang gaib atau mistis, aku menyaksikan Dewi senyum. Ya, Tampak mengiyakan, tapi saya nggak boleh seuzon. Makanya aku pengen tanya langsung sama Dewi. Apakah yang dilihat Roy betul ada sesuatu yang berbau mistis di sini? Dengan double S ini? Mungkin karena sebuah nama ini pemberian dari kakak saya tercinta, dan juga ada sambung doa dari eyang kakung saya. Jadi memang untuk seni, sehingga mata khususnya kita sebagai seniman itu tetap aura cantik, aura seni itu ada di Dewi Persik. persik bukannya kayak buah ya? Seperti buah ya? Buah persik. Buah persik, cuman kenapa kita kasih S1? Karena itu berkaitan dengan seni. Pemberian dari kakak. Oh, oke. Kakak nomor 2. Iya. Baik. Tetapi Emang hal mistis apa sih yang Roy lihat di sini, Roy? saya melihat ada yang janggal ya. Tetapi bukan dari kakak kamu. Dewi Persik. Mewakili nama buah, saya bisa minta buah. Satu buah di sini, buah persik. Untuk mewakili apakah yang dikatakan benar atau fakta atau mitos buah persik. Aduh, Buah persik, Dewi Persik.
di sini adalah 2 buah persik, ya. Yang saya lihat masih segar, sesuai dengan nama kamu, tapi mengandung arti dan makna sesuatu, ya. Pemilihan nama itu penting, bukan, Mbak Dewi? Jika saya taruh di sini, apakah pemberian nama kalau bukan sesuatu ada makna di balik itu? Buah persik. Seperti apa yang Roy lihat di sini? Saya ingin membelah buah. Apakah kami ingin membantu dengan Oh, ya. di antara 2 belah? Iya. Buah persik melambangkan keharuman nama dan kejayaan yang ingin kamu tampilkan. Dan saya merasa pemilihan nama di sini ada silsilah yang khusus sebelumnya, ya. Sudah saya belah Roy satu, belah Iya. lagi. Belah lagi. Dan saya merasakan ada sesuatu yang ingin saya bongkar di hari ini. Yang sama? Bebas, Robi. Satu hal buat Angga. Allah. What happened? Kayak ada yang bergerak, Roy. What? Wah, masih hidup. Bergerak nih. Saya Oke. ada Something pinset like- kah atau apa? Something. That's something really crazy, ya. Itu satu hal yang pasti di sini. Ada sesuatu yang aneh mengenai buah persik. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh dan janggal di sini, Mbak Dewi. Beberapa waktu saya melihat banyak buah persik dan buah kata, ya. Tapi saya belum pernah merasakan ada hal yang seperti ini. Oh my God, I'm so sorry for your marriage. I'm so sorry. Kita Kalian punya akan sesuatu baik-baik aja kok pinset sebenarnya. atau apa? Jangan ada rasa khawatir deh di kalian. Rasa percaya dan satu sama lain itu yang akan ngikatin kalian. Dan ada satu hal yang kirim black magic di kalian. Tapi kalian, saya ingatkan untuk kuat, ya. Dan jangan terpengaruh oleh guna-guna atau omongan orang. Saya merasakan ada hal yang Just don't. Ada kelabang, Roy. apapun omongan orang, apapun kiriman orang, jangan dengerin. Saya melihat ada black magic yang dikirimkan dari salah satu pihak kalian. Dan saya mohon dengan sangat, jangan percaya apapun mereka omongin. Oke. Saya, pemirsa di rumah, saya menyaksikan Dewi sampai menarik nafas dalam-dalam. Jadi ini adalah sebuah peringatan aja ya Wi ya, dan juga Mas Angga ya. Jadi kalau aku boleh, memang sih belum pernah menikah. Cuman kalau dari cerita kalian tampaknya ada dua hal selain kepercayaan,
Satu lagi adalah yang harus dihilangin itu keraguannya. Kan Dewi awalnya masih ragu nih, Angga ini suka sama saya apa karena karir saya atau materi gitu ya. Tapi ternyata enggak, tadi sudah disampaikan. Nah, tadi juga masalah kepercayaan juga. Tampaknya kalau masalah handphone ya, maksudnya adalah Dewi istirahat di rumah, besok main handphone lagi gitu. Mungkin. Jadi bukan karena kecurigaan kan ya Angga ya? Nah ya, oke. Dan berbicara soal karma dan juga percintaan ya Roy. Kami ucapkan terima kasih dulu buat Dewi Persik dan juga Angga Wijaya. Terima kasih. Terima kasih sama. Kita doakan tahun depan langsung 3 anak ya. Kan udah ke Maldives kemarin ya. Udah honeymoon kemarin. Langsung 3. Yes, dan jika Anda bermain karma dalam percintaan, bersiaplah untuk menjadi pemeran utama dalam karma buruk hidup Anda dan percintaan Anda. Dan pastikan apa yang terjadi pada hubungan Anda, jika itu adalah karma buruk, ini artinya Anda harus lebih seimbang dalam menghadapi kehidupan, khususnya percintaan Anda. Saling percaya dan buang segala keraguan. Dan pemirsa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Dewi, buat Angga Wijaya, good luck buat kedepannya, dan juga terima kasih buat orang tua atas restunya dan juga doanya. Dan terima kasih Roy. Untuk Anda pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. HUT Antv ke-25 Indonesia Keren 3 akan kembali setelah yang satu ini.